Ya, jadi kita ke Krimsus hari ini karena ada yang perlu kita lengkapin. Dalam pemeriksaan sebelumnya, kita diminta untuk menyampaikan dokumen-dokumen supaya lengkap. Jadi hari ini kita memang disuruh datang untuk melengkapi dokumen-dokumen yang harus dilengkapi. Permintaan daripada Krimsus daripada Indah. Itu tujuan kita dalam kemarin. Untuk dokumen atau barang bukti apa aja sih Pak yang dibawa? Dokumen yang kita bawa itu bentuknya dokumen, ya, dokumen legalitas. Jadi karena kita di dalam Indak ini kita akan membuktikan legalitas daripada Dr. Reja, legalitas daripada klinik-kliniknya, dan juga legalitas daripada produk daripada Belavitsa. Jadi tiga ini yang mau kita lengkapin. Ada kemarin yang kurang 1-2 berkas lah. Berarti sekarang tujuannya hanya melengkapi aja ya Bang? Tujuannya melengkapi supaya apa yang kita sampaikan kemarin dulu yang kita datang bisa terpenuhi pada hari ini. Jadi ini Bang, ini seperti kami bilang, ini bagian strategi daripada pengacara pihak NM supaya bagaimana kasus ini bisa menjadi apa lah istilahnya, menjadi Supaya pidananya terhambat. Ya. Tapi faktanya hari ini pidananya untuk terdakwa NM dan Mael lagi dibacakan di Jakarta Selatan, pengadilan Jakarta Selatan. Jadi silakan aja dia berbuat apapun, tapi kami yang jelas taat pada hukum. Kalaupun ini dilaporkan kami di sini adalah kami akan layani. Supaya apa? Supaya ada kepastian hukum. Tapi ingat, jika nanti terbukti Polda Metro Jaya, Direktur Krimsus menyatakan bahwa ini kasus tidak ada fakta-faktanya, kami akan melakukan tindakan balik, melakukan laporan kembali pada pihak-pihak yang melaporkan kami. Ya, jadi itu tujuannya kami melengkapi data supaya legalitas tadi lengkap. Kemudian hal kedua adalah yang mengatakan teman saya tadi bakal kemungkinan akan gagal karena setiap korban itu harus menyampaikan dokumen kedokteran atau rekam medis. Kalau tidak ada rekam medis, bagaimana kita mengetahui sakit yang diderita oleh para korban ini? Itu yang bisa membuktikan, tidak cukup hanya penjelasan daripada korban bahwa saya seperti ini, tidak cukup. Ya, atau tanya tangga saya atau tanya emak saya bahwa saya sakit, itu nggak bisa. Rekam medis yang membuktikan bagaimana kondisi kesehatan seseorang, itu yang bisa membuktikan. Kadang-kadang Ya lurus dulu, lurus. Ketika itu dibilangnya sama dari pihak sebelah kalau misalkan abang minta di tanggal 1 karena mempersiapkan laporan yang ada di Polda bang terkait apa sih namanya skincare yang ada korbannya itu bang. Itu dia yang saya sampaikan tadi, maunya mediasi mau baik-baik tapi didesak laporkan klien kami, kan begitu. Kami akan melengkapi dokumen-dokumen lainnya karena kemarin kan klien kami diundang, sekali lagi diundang bukan dipanggil. Ada beberapa dokumen termasuk CV-nya dan lainnya kami harus laporkan kembali ke Indak hari Selasa. Bukan kami tidak mau, tapi karena memang kami sudah menjanjikan itu. Seperti itu. Tanggal berapa itu bang mungkin menyerahkan dokumen itu? Silakan, Pak Robert, mana Pak Robert? Ya, jadi sesuai dengan permintaan dari Indak kemarin itu, kita dikasih waktu tanggal 24. Jadi kebetulan tadi pihaknya penggugat meminta kita ketemu tanggal 24. Sementara kalau kita datang ke sidang sini tanggal 24, di Indak kita nggak datang, nanti diomongin lagi. Tuh nggak datang tuh ke Indak, nggak datang, kan masalah kita begitu. Ya sementara kita mau baik-baik mediasi, kita diblosin di Indak. Nggak tahu mediasi apa jadinya kalau begitu. Ya, jadi kita masih ke Indak, harus kita lengkapi. Kalau nanti di sana nggak, itu lebih penting. Ya, katanya nanti kalau nggak datang ditangkap. Ya kan, katanya ditangkap, tapi lebih penting itulah daripada mediasi ini. Jadi kita minta dimundur lagi tanggalnya. Berarti tanggal 1 dokter RG-nya juga akan hadir ya bang pada tanggal 1 Juli mendatang untuk mediasi sendiri? Begini, perkembangan ini ya,
seperti hari ini dia nggak datang. Perkembangannya adalah kasus pidananya sudah masuk ke pengadilan. Ya, itu uang 4M yang pertama itu yang diperas sama yang diserahkan ke developer, ya, menjadi TPPU kena pasal sehingga uangnya disita. Itu kan konteksnya sudah masuk di tanggal 24 besok. Itu sebabnya Dr. Reja tidak datang pada hari ini. Dan juga kalau kita melihat komen-komen yang ada di media ini, wajib datang ya. Nah, sementara dari yang ngomong wajib datang itu sendiri, prinsipalnya tidak datang, ya, tidak sanggup mendatangkan prinsipalnya. Jadi menurut kami kalau memang tidak sanggup mendatangkan prinsipal, ya jangan menggugat lah, supaya kewajibannya tidak laksanakan tapi menggugat. Jadi mestinya dia siap pada saat dia tidak mampu mendatangkan prinsipalnya, kewajibannya tidak mampu dilaksanakan, jangan menggugat gitu. Tapi kalau dia menggugat, wajib datangkan hari ini. Ya, jadi jangan cuma bilang wajib, tapi tidak bisa mendatangkan prinsipalnya. Ya. Proposal perdamaian itu gimana, Bang? Proposal perdamaian, ya silakan Pak Surya. Jadi kami tegaskan bahwa tim kami Dr. Reja saat ini patuh dan taat Iya. atas peraturan Mahkamah Agung untuk melakukan mediasi. Mediasi tetap kami laksanakan, tapi dengan pasti kami nyatakan klien kami tidak mau berdamai. Tegas kami nyatakan bahwa klien kami tidak mau berdamai, silahkan proses hukum dijalankan sebagaimana mestinya. Jadi tidak ada alasan takut atau tidak, tapi yang pasti klien kami tidak mau damai. Silahkan mekanisme hukum. Disuruh mengajukan proposal perdamaian, Bang. Ya, jadi begini, proposal itu kan sebenarnya diatur dalam ketentuan mekanisme hukum. Nah, misalkan ya dalam perma ya, misalkan nih saya kreditur, kalian debitur, lalu kemudian biasanya kawan-kawan yang wan prestasi itu adalah debitur, lalu kemudian saya kreditur menggugat kalian. Nah, lalu akhirnya ada di situ proposal untuk menyelesaikan hutang piutang, begitu loh. Nah, jadi ya kalau kami merasa memang dianggap penggugat melakukan wan prestasi, utang apa yang kami miliki, berapa, di mana kami berutang, uang kami yang diperas, kok sekarang kami bilang berutang. Ini kan aneh jadinya begitu loh. Seperti itu ya. Bang, Lagi? dari 4 miliar yang disita itu Abang sudah terinfo belum, Bang? Berapa jatah MM, berapa jatah main? Nah, itu nanti akan dibuka dalam dakwaannya. Itu kan materi pokok perkara. Yang pasti bahwa terjadinya pergeseran uang 4 miliar itu sudah dilaksanakan sebesar 2 miliar secara transfer dan sebesar 2 miliar secara cash langsung, dengan bahasa ancaman, tekanan, kalau lu nggak kasih hancur kredibilitas lu, seperti itu.